Mas, sebagai tim kreatif kan tugas kami melihat tren ya untuk mencari inspirasi. Selama 3 minggu ini konten yang keluar itu tentang korupsi, tapi spesifiknya beda-beda. Kita mulai dari kasus koruptor termuda dulu. Saya termasuk orang-orang itu pada bingung. Ketika menjabatkan gajinya sudah banyak loh, kok ya masih korupsi? Gimana itu Mas? Apa memang dasarnya orangnya jahat atau gimana? Perspektifnya Mas Abneng seperti apa sakjanya? Mungkin dia kompetitif dan pengen memecahkan rekor. Oke toh, rekor. Coba teman-teman yang lain pecahkan rekornya. Masih SD sudah korupsi. Kalau ngomong korupsi itu salah, semua orang udah tahu. Terus semua orang banyak yang ngomong harus dicegah, nggak baik, dan nggak ada yang salah itu. Problemnya kan kalau pertanyaannya itu, terus kemudian kamu yang ngomong harusnya nggak korupsi, itu pernah punya kesempatan korupsi nggak? Kalau nggak ada orang yang punya kesempatan korupsi, terus ngomong anti korupsi ya wajar. Yang hebat kan yang punya kesempatan korupsi tapi nggak korupsi. Tapi ginilah, kalau ngelihat itu kan sudah sederhana tuh petanya. Ya, korupsi buruk. Kalau mau kognitif closernya, ya sih itu buruk. Terus kok anak muda udah korupsi? Ya berarti dia menyerap pengetahuan dari orang tuanya dan lingkungannya dengan sangat cepat. Yo kebetulan yang diserap adalah korupsi. Yo siapa yang salah? Kebetulan karena saya tidak pandai bermain di dunia ini, saya tak milih jadi penonton. Dalam tanda petik. Gini, ngambil coba ya. Fruit itu cukup menarik itu, cara pandangnya. Jangan anggap saya ngambil sanat ya. Ini kita ngambil dari sudut pandang lensa yang bisa dia formulasikan. Bahwa manusia itu untuk berperilaku itu ada dorongan antara id dan superego. Ada dorongan dari dalam, physical, dan ada dorongan dari luar dirinya. Bagaimana dia menyeimbangkan itu, terus kemudian itulah perilaku dia. Sekarang nanti kita akan coba mengimplementasikan cara pandang ini untuk memandang koruptor termuda itu. Oke. Kita kasih contoh dulu, gimana sih yang dorongan kuatnya adalah id-nya, yang dorongan dari dalam. Artinya paling mudah ngomongnya dorongan naluriah yang berasal dari fisik, yang kalau agama nyebutnya nafsu, walaupun sebenarnya juga bisa dipotret dengan sudut pandang lain. Contoh paling mudah dilihat, makhluk hidup yang dorongan dari dalamnya sangat kuat dan mendominasi itu adalah hewan. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini punya trait yang sama, modal yang sama, nggak sama persis ya, tapi ada satu modal yang garis merah yang semuanya memiliki, yaitu sebagai makhluk hidup pengen menghindari kesakitan dan kesulitan dan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dengan energi sesedikit mungkin, dengan waktu secepat mungkin. Itu naluri dasarnya, id-nya. Jadi atas dasar naluri itu, kalau Anda lihat hewan, dia tidak ngomong moral, dia kalau ada gereh ya dipangan, kalau ada kesempatan ya dilakukan, karena memang dorongan utamanya adalah id dari dalam. Kalau kita pakai sudut pandang lain, terus contoh yang dorongan superegonya mendominasi apa? Saya berani ngomong mungkin analoginya yang paling enak untuk kita lihat sehari-hari itu pohon. Pohon itu berperilaku bukan dari dasar keinginan dirinya, tapi dasarnya dari lingkungannya. Kalau musimnya panas yo berguguran, musim gugur berguguran, musim bunga ya bunga, musim berbuah buah. Jadi dia ikut musim di luarnya. Dia berperilaku bukan berdasarkan dorongan dalam dirinya. Dia tetap pengen survive tentu saja, tapi dia
ngambil keputusan, katakanlah jika dia bisa ngambil keputusan untuk berperilaku itu berdasarkan murni dari lingkungan sekitarnya, karena dia tidak bisa bergerak, nggak bisa punya pilihan. Yang bisa dilakukan adalah merespon terhadap lingkungannya. Nah, kita punya dua ekstremitas itu untuk bisa belajar. Ada dorongan dari dalam diri, ada dorongan dari luar. Nah, framework agama pada peta ini adalah memberi arus dari luar agar mengcounterbalance, agar menyeimbangkan dari dorongan dari dalam yang bisa merusak jangka panjang. Contohnya, kalau hanya untuk survival, hanya untuk bertahan, nyolong itu nggak apa-apa. Wong tujuan utamanya adalah bertahan hidup, bukan mati. Nggak mati. Seperti naluri dasar itu tadi. Dengan energi tersedikit mendapatkan kesenangan sebanyak mungkin, menghindari kesakitan sebanyak mungkin. Nah, yang paling gampang konsep waktu itu kan belum ada konsep kesenangan tuh sama dengan HP atau merek mobil, itu kan karangan modern. Kalau yang dulu kan ya zaman dulu ya misalnya pokoknya makan nggak mati itu udah senang itu. Ya standar hewan lah. Hewan kan nggak ada masalah lain. Kalau sudah kenyang, sudah tidak haus lagi, udah nggak ada masalah pulsa, nggak ada masalah kendaraan dan lain-lain. Tapi kalau mencuri diperbolehkan, itu nanti akan berbahaya jangka panjangnya dalam satu komunitas tersebut. Contohnya gini, karena lebih mudah mencuri daripada menyangkul tiap hari nunggu 3 bulan, 4 bulan sampai panen, mending santai-santai cari makanan cari hiburan kanan kiri, terus kemudian kalau ada yang punya beras dicolong. Energinya sedikit untuk mendapatkan hidup yang lebih panjang. Itu make sense secara dari dalam, energi paling sedikit. Tapi kalau satu kampung semua jadi pencuri, problemnya adalah siapa yang memproduksi? Secara komunal akan mati. Secara personal mungkin dalam waktu jangka pendek dia akan survive, tapi kemudian dalam jangka panjangnya satu komunitas itu akan mati karena tidak ada yang mau produksi lagi. Mau produksi kok kemudian cuma dicolong aja. Nah, itu tidak mudah untuk melihat jangka panjang. Kalau sekarang Anda dari kecil sudah diajari maling itu nggak boleh gitu. Tapi coba bayangkan kenapa misalnya ada 10 perintah Tuhan, katakanlah yang paling dulu. Salah satunya adalah tidak boleh mencuri. Kalau Anda dikatakan sekarang jangan mencuri, ya udah paham mencuri itu buruk. Loh, sampai Tuhan turun tangan ngasih tahu nggak boleh yang namanya mencuri, itu bisa kita simpulkan bahwa masyarakat saat itu belum paham efek jangka panjang dari mencuri. Jangka pendeknya make sense, jangka panjangnya nggak make sense. Nah, itu artinya ada dorongan dari lingkungan di luar sebuah sistem yang memberi rekomendasi perilaku yang untuk mengcounterbalance dorongan dari dalam. Nah, konsepnya kemudian ini berkembang. Kalau narasi agama menjadi fikih, menjadi dosa pahala, diframekan dalam bentuk seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya dari sisi yang bukan agama, ada ngomong moralitas, ada ngomong etika, dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau ngomong fungsionalnya sama. Jadi ada pengaruh cuaca dari luar yang mengcounterbalance dorongan dari dalam. Nah, kemudian di-reinforce, diperkuat dengan yang namanya hukum, penegak hukum, polisi, dan seterusnya. Jadi penegak hukum dan hukum itu memberi influence dari luar agar manusia tidak 100% mengikuti naluriahnya saja, tapi ada balance, ada keseimbangan dorongan dari lingkungannya. Nah, problemnya adalah ketika lingkungannya tidak membuat counterbalance itu, lingkungannya justru mendorong naluri dari dalam. Contohnya, ada orang kaya, duitnya sangat banyak, sering ngasih tetangga, duitnya dapat dari nyolong. Dia ditepuk tangani oleh tetangga. Dia tetap dihormati sama siapa-siapa. Orang duitnya dapat dari nyolong kok. Hukum tidak bekerja misalnya, belum ketahuan atau memang anak jaksa misalnya gitu. Jadi nggak ketangkep misalnya gitu. Dia tetap dihormati, tetap dicium tangannya, tetap ditakuti. Artinya dorongan dari luar itu mengiyakan naluri dari dalam. Nyolong resikonya sedikit, kalau aku ketemu orang juga tetap masih hormat kok. Coba lihat semua argumentasinya para pencuri-pencuri itu. Mereka tetap ketawa-ketawa. Karena aku ketemu siapa-siapa juga tetap cium tangan kok.
Itu cuman sosial media aja itu yang nggak seneng. Coba kalau senang tak kasih duit jadi cinta kok nggak. Aku dapat duit dari mana juga nggak masalah. Nah, ini perilaku seperti ini kemudian akan dikopi oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu belum ngomong bener salah. Dia cuma ngopi karena kemampuan terhebat dari manusia adalah kenapa dia bisa belajar sangat cepat karena copycat-nya itu. Cuma lihat penelitiannya kalau manusia sama monyet umurnya sama-sama 3 tahun itu mungkin lebih pandai monyet. Tapi karena manusia cuma bisa copycat. Tapi itu justru cara manusia belajar secara cepat. Itu copycat. Dia melihat cara strategi hidup yang optimal gimana ya. Kalau dia melihat bahwa ada korupsi, koruptor, atau nyolong itu resikonya kecil dibandingkan hasil yang dia dapatkan, otomatis itu menjadi valid untuk dilakukan. Dan otomatis akan dilakukan siapapun yang punya kesempatan. Karena gameplaynya tidak dibuat menghukum secara sosial maupun secara formal orang yang bisa berperilaku membahayakan sebuah community dalam jangka panjang. Itu yang saya teriakkan dari dulu. Saya teriakkan dari dulu itu. Ketika baru masuk sosial media. Enggak masalah sosial media ada positifnya juga. Tapi coba lihat. Kalau anak kecil semua melihat bahwa optimal strategi yang dihormati oleh masyarakat, yang ditepuk tangani oleh masyarakat adalah orang yang populer di sosial media, lihat cita-citanya akan semua bergerak menjadi content maker di sosial media. Itu enggak salah, itu kesalahan karena ngomong siapa yang salah? Society, kita bareng-bareng. Kita tidak secara komunal tidak membuat force counterbalance dari yang dari dalam. Dan kalau dari dalam itu dorongan sebagai makhluk hidup itu nggak bisa diapa-apain. Itu memang dasarnya manusia kayak gitu. Manusia mau jadi hewan atau mau jadi tumbuhan atau mau jadi manusia. Yang wadaknya manusia nih, atau jadi insan, jadi manusia. Kan kalau terlalu ngikuti dorongan dari dalam, kemudian dia jadi seperti hewan. Kalau ngikuti yang dari luar 100%, mayoritas dia akan menjadi seperti pohon. Ya contoh paling sederhananya orang yang ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, lagi rame A ikut ngomong A, lagi rame B ikut ngomong B. Mungkin saya juga termasuk seberapa persen pohon gara-gara teman-teman produksi ini. Tapi it's okay. Itu gameplay yang sekarang mau tidak mau harus dilakukan. Oke. Nah, problem besarnya adalah ketika si dorongan hewan dan dorongan tumbuhan ini mengarahkan pada hal yang sama. Siapa yang counterbalance? Yang counterbalance hanyalah orang-orang suci yang connect sama Tuhan. Langsung udah enggak. Ya. Dan itu orang-orang pilihan ya susah banget kayak kita mengandalkan negara dengan orang-orang pilihan seperti itu. Karena dengan mudah dia akan ditenggelamkan oleh orang-orang populer. Karena pembuat cuaca adalah yang populer. Terus kemudian tidak memberikan counterbalance pada perilaku-perilaku buruk. Kan gitu, coba lihat polanya. Biasanya orang yang dorongannya dari dalam itu ngelihatnya perang jangka pendek, bukan ngelihat perang jangka panjang. Kalau ini ngerusak anak cucu, urusan anak cucu. Urusanku sekarang seneng kok. Aku korupsi berapa triliun, penjara cuma 3 tahun, habis itu keluar profit nih. Itulah kenapa saya waktu itu dorong, ayo toh dorongan dari luar tuh agak keras sedikit agar mengcounterbalance dorongan dari dalam. Apa dorongan dari luar? Itu keadilan hukum, membuat gameplay resikonya terlalu besar untuk melakukan sesuatu yang buruk dalam jangka panjang kan gitu. Nah, problem utamanya juga orang-orang yang membuat keputusan terhadap masyarakat, terhadap kita semua adalah orang-orang yang terbiasa hadir di perang pendek 5 tahunan partai. Sehingga tidak bisa terbiasa melihat perang panjang. Dan sekali kita ngomong infinite game, ngomong perang panjang sedikit, wah filsafat, wah. Gimana? Standar cara berpikir manusia saja sudah dicap sebagai filsafat. Kenapa harus dikategorikan posisinya kayak gitu tuh? Jadi gini, kenapa Islam ngomong bahwa akal itu sangat penting beragama untuk memahami kayak gini nih, nonton dari luar, untuk bersaksi terhadap kebesaran Tuhan. Bersaksi itu tidak ikut berlaku dalam drama. Bersaksi itu ngelihat dari luar. Oke, saya bersaksi nih. Ada gameplay kayak gini loh. Dan yang melahirkan koruptor-koruptor termuda itu
Karena sebenarnya di dalam dirinya dia menormalisasi yang namanya korupsi. Dan dia melihat orang yang anti korupsi adalah orang yang tidak mampu berkorupsi aja. Karena dia melihat sekitarnya semua orang mungkin korupsi. Dan mohon maaf, ini saya melihat ada potensi memaklumi kasih sayang yang naif dari bangsa kita. Kasih sayang itu bagus, tapi juga kasih sayang itu bisa naif dan bisa membunuh juga. Karena kadang-kadang kalau ada orang salah sedikit terus jangan kejam-kejam tuh. Itu apa namanya? Kasihan, kasih sayang, dia kan udah minta maaf. Ini bukan tentang kamu menjadi kejam. Harus tahu bedanya antara marah dan melampiaskan amarah. Marah itu karena amarah itu memuaskan diri. Kalau marah itu sebuah metodologi. Dan ketika kita perlu marah sama orang yang korupsi, itu bukan kita benci sama orangnya. Karena yang kamu lakukan adalah merusak generasi. Dan orang-orang yang tidak ikut marah sama korupsi, itu artinya dia mengiyakan rusak generasi berikutnya. Menormalisasi korupsi. Ini kita pikir ulang. Karena gini, semua fenomena itu tadi, fenomena apa? Koruptor termuda, ayo dikembangkan. Koruptor tertua, koruptor terpandai, koruptor terbodoh, koruptor teristiqomah, atau gimana? Ayo, monggo coba dibuat kategorinya lebih banyak. Itu menarik sepertinya agar kita, itu saya yakin kok, kalau itu nanti kemudian dijadiin kompetisi beneran dan orang nilai, yang juara juga gak akan malu kok. Yang juara ya tetap bisa bangga. Oh, di antara ini saya tetap yang paling hebat nih. Kenapa? Karena pada realitas yang dihadapi, semua orang takut dan takluk pada duit yang dia miliki. Walaupun duitnya itu tidak didapatkan dari proses yang mendorong survivability secara komunal. Jadi korupsi termuda, ini bukan kesalahan satu orang. Ini kesalahan generasi. Generasi sebelumnya termasuk kita-kita yang mendiamkan. Tapi dosa terbesar adalah pembuat peraturan. Pembuat undang-undang, pembuat peraturan yang punya kekuasaan, itu dosa terbesarnya. Karena dia tidak memikirkan jangka panjang dari sebuah perilaku kecil. Jaksa, sekali dia tidak melaksanakan dengan adil, yang dia rusak adalah jutaan manusia. Itu pekerjaan paling mengerikan itu. Hakim, jaksa, paling mengerikan. Karena yang kamu rusak bukan hanya satu kejadian itu, bukan hanya satu persidangan. Sekali kamu tidak adil, yang kamu rusak adalah seluruh umat manusia. Gak percaya? Gak apa-apa. Nanti kalau mati buktikan aja sendiri. Kita lihat. Coba kalau mau benar-benar mau ngelihat bangsa ini mau tambah baik atau enggak, punya niat baik enggak dalam jangka panjangnya. Coba lihat apa yang dilakukan untuk koruptor itu, koruptor muda maupun tertua. Kalau masih diem-diem aja kayak gini, saya nggak tahu umur kita berapa lama sebagai Indonesia. Dan saya ngomong gini bukan saya suci juga. Saya punya kekhawatiran kalau saya ada kesempatan korupsi, saya mungkin juga tidak kuat iman. Makanya saya menjauhkan diri dari kemungkinan untuk bisa korupsi dengan ikut politik atau menjadi pejabat atau gimana. Takut. Kalaupun kemudian dimintai tolong oleh institusi, saya dengan senang hati, tidak mungkin saya ngomong tidak dimintain tolong oleh siapapun sebisa mungkin. Tapi menjauhkan diri dari kesempatan korupsi. Bukan karena saya suci, justru karena saya lemah. Sehingga saya tidak mau membuat diri saya punya kesempatan seperti itu. Cukup ngomong tentang saya. Oke, saya jawab. Saya menjawab pertanyaanmu nggak ini tadi? Pertanyaanmu apa tuh? Karena ada yang video kemarin ngeritik, si Danira dijawab. Harus dipahami bahwa gini, kalau pertanyaannya adalah saya harus kuliah atau tidak, saya harus ngelawan atau ngikuti bapak, saya nggak mungkin ngasih jawaban spesifik seperti itu. Kenapa? Karena yang paling tahu keadaannya adalah kamu. Yang saya jawab adalah cara berpikir yang bisa kamu gunakan untuk mempertimbangkan baik-baik situasimu agar membuat keputusan yang paling tepat untukmu, yang resikonya berani kamu ambil. Jangan pernah serahkan keputusan hidup pada orang lain.
dengarkan pendapatnya. Itu kesalahan paling besar. Itu kemalasan dan kepengecutan paling besar kalau menyerahkan keputusan pada orang lain. Cari ilmunya, putuskan sendiri, ambil resikonya.